Anda kembali di redaksi, seorang nenek berusia hampir 10 windu terpaksa menyambung hidup dengan berjualan balai-balai bambu. Ia rela berjalan kaki keliling kampung, memikul balai bambu hingga menemukan pembelinya. Simak kisah perjuangan nenek Sinar dalam Inikah Takdir. Takut harus sih. Sampai kami condok lumela na laku. Minggu di lumela na laku. Pak mandai laku itu Pak Liang. Bisa mencapai usia tua dan menjalani hidup dengan tenang dan bahagia adalah harapan setiap orang. Sayang, karena tuntutan keadaan, terkadang masih banyak orang yang harus bekerja keras di usia senja. Salah satunya Sinar, warga dusun Talas Limboro, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nenek berusia 78 tahun ini masih harus berjuang menyambung hidup dengan menjual balai-balai bambu. Tidak seperti penjual lain yang menunggu pembeli di pasar atau di rumah, Sinar menjajakan balai-balai bambu jualannya dengan cara dipikul sembari berjalan kaki, berkeliling kampung hingga menemukan pembeli. Mas habis dia Pak, mana miapora mana topa miapora paper baru sampai sopo apura paper ini sampai sopo di Baluang. Proses menjual balai-balai bambu dimulai nenek Sinar saat hari masih pagi. Seorang diri, Sinar berjalan kaki menyusuri jalan gelap diiringi suara lolongan anjing yang memecah keheningan. Meski kerap merasakan sakit di pundak lantaran harus memikul balai-balai bambu yang beratnya mencapai 12 kg, perempuan kelahiran tahun 1945 ini belum ingin menyerah. Sinar berkeliling 2 kali seminggu pada Rabu dan Sabtu. Mak itu solar rua. Saya kinda ura itu narua. Iya. Cikar reput tahun ini. Cikar reput tahun ini tangga-tangga. Solar ura tambah. Mindorot nangani mamuju dah tongora mata pira mo. Ndak apa ndak minor lemon kayak mau apa pisang. Meski sudah lama dijalani, bukan hal mudah bagi Sinar untuk berjualan dengan cara seperti ini. Apalagi tidak jarang Sinar harus berjalan belasan kilometer sembari memikul balai-balai hingga menemukan pembeli. Jika beruntung, terkadang ada warga yang langsung membeli balai-balai bambu nenek Sinar. Tapi lebih sering Sinar harus berkeliling jauh meski matahari sudah meninggi atau hujan telah mengguyur. Berlangganan bambu toh dibikin pagar lewat sini biasa pagi-pagi sudah sembahyang subuh lewat nih ya langganan juga prihatin ya kasih Amelia karena dia sudah tua. Terus? Masih kerja begitu. Satu buah balai-balai bambu yang dijajakan dijual seharga Rp170.000. Tidak jarang Sinar harus rela menjual balai-balainya dengan harga yang lebih murah jika sudah merasa tidak mampu lagi berjalan jauh, semata agar ia bisa mendapatkan uang untuk membeli bahan kebutuhan yang akan dibawanya pulang ke rumah. Takut harus sih. Sampai kami condok lumela na laku. Minggu di lumela na laku. Pak mandai laku itu Pak Liang. Ya, dia baca Pak Liang minggu ini dah. Iya. Di pala aku dia Pak mandai linai Pak Liang ni. Nenek Sinar memiliki 5 orang anak. 4 diantaranya telah berumah tangga, sementara yang bungsu kerap jarang pulang demi mencari nafkah. Kelima anak Sinar sebenarnya sudah melarangnya untuk terus bekerja, namun Sinar menolak lantaran enggan berpangku tangan. Baca anak orang apa nak itu nampak Pak Datuk Datuk jangan kayak mau dia. Cuma ada Pak empat tulis si kandidat punya mana masih kurator apa anak. Sinar sebelumnya pernah melakoni banyak pekerjaan, mulai dari buruh tani hingga menenun kain sarung. Namun profesi itu sudah lama ditinggalkan karena tidak terlalu menguntungkan. Penghasilan yang diperoleh dari berjualan balai-balai bambu juga tidak menentu. Terkadang Sinar dan Sida terpaksa hanya makan nasi, berlaukan kelapa dan garam untuk mengganjal perut. Nama media dipakai bandar. Pak mak capek bawa tahu. Dia pun nggak tahu dia. Kayak Parlian.
Iya kan dapat ipakana. Ipaganda-ganda. Iya, Pak Ande pa mangirang. Apa menyarap manu? Ising ada tu anu. Marake angkat mangirang ya. Dengan nasi tahu aja. Sinar dan Sida tinggal di rumah panggung semi permanen berukuran 5 x 9 meter. Sepintas rumah ini masih tampak kokoh. Namun jika dilihat lebih dekat, rumah pasangan lansia ini terancam ambruk. Selain harus hati-hati terjatuh karena bambunya sudah tidak kuat, tidak jarang Nenek Sinar juga harus menahan sakit lantaran kakinya tertusuk duri papan lantai yang terbuat dari kayu kelapa. Bambu yang menjadi bahan utama diperoleh dari kebun warga 3 km dari tempat tinggal mereka. Lokasinya hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki melewati perbukitan. Sida biasa mengambil bambu seorang diri, namun tidak jarang Sinar ikut menemani untuk membantu mengangkat bambu. Tidak jarang Sida dan Sinar terjatuh saat hari hujan. Bambu-bambu ini dibeli seharga Rp10.000 per batang. Butuh sedikitnya 4 batang bambu untuk membuat satu bale-bale yang dikerjakan selama 3 hari. Tangan mereka pun harus cekatan dan hati-hati agar tidak terkena pukulan palu serta sehatan pisau dan bambu. Tak terhitung sudah berapa banyaknya luka yang mereka terima. Demi menambah penghasilan, Sida mencari pekerjaan lain dengan menggarap sepetak lahan kebun milik warga setempat dengan sistem bagi hasil. Sayang, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat banyak tanaman produktif mati. Alhasil, kebun garapan kakek Sida kini hanya dapat ditanami makanan untuk kambing. Dia bekerja sebagai penggarap, kemudian kita umpama ada hasil itu kita bagi hasil. Begini tuh karena kita ini ya semua satu kampung, kemudian kita juga perhatikan kehidupannya ya bisa dibilang di bawah standar. Jadi karena kita ini ada 2-3 lokasi, jadi kita kasih untuk menggarap. Di belakang rumahnya, Sida juga memelihara 3 ekor kambing milik warga dengan sistem bagi hasil. 2 kali sehari, Sida juga harus mengumpulkan dedaunan sebagai pakan. Balik, baca pun tu dah lebih kayu. Kalau lawi, tapal 200, tapal 100, pandai maluang. Apa talung 5 kali capu boy, lalu tambah tadi mama lah. Dengan usia yang sudah tidak lagi muda, kakek Sida berharap dapat terus bekerja agar istrinya tidak perlu berkeliling. Nama Miro Nario ya Polero dan mesti nari tadi kali Ayo mana sana turun nyawa tu manita tapi apa boleh buat karena dalil itu tak dibahas. Tim Liputan CNN Indonesia.